Halo semuanya, selamat datang di channel Gaspol Garage. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu mengapa basis Suzuki Vitara yang ada di belakang saya ini. Nah, ini mobil cocok untuk pemula yang ingin bermain off-road ringan, namun juga tetap nyaman. Nah, menurut saya, mobil ini juga menjadi salah satu referensi nih untuk kalian lirik selain Suzuki Katana yang harganya tahu sendiri lah ya, makin naik. Oke, lalu mengapa mobil ini jadi salah satu pilihan alternatifnya? Simak terus ya di video ini. Oh iya, bagi kalian yang ingin nonton review Vitara ini, silahkan klik link di bawah. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, yang pertama, jika di Escudo dan Sidekick hanya menggunakan penggerak roda belakang, nah di Vitara ini disematkan penggerak 4-wheel drive part-time. Nah, yang artinya mobil ini bisa berjalan di kondisi normal dalam keadaan 4x2, namun juga bisa berjalan dalam keadaan 4x4 nih. Tentunya 4x4 ini berguna banget di off-road ya. Nih, gue tunjukin nih. Nah, jadi ini sistem penggerak 4-wheel drive part-time-nya, kita hanya boleh memasukkan untuk jalanan yang memerlukan traksi lebih, seperti jalan off-road, sungai, ataupun melewati genangan gitu ya. Namun untuk keadaan normal kayak di jalan raya itu nggak terlalu disaranin pakai ini karena dapat merusak komponen 4-wheel drive-nya. Nah, oleh karena itu jika kita lihat di Suzuki Vitara ini, dia itu berbeda ya dengan Escudo dan Sidekick. Seperti yang udah jelasin di video sebelumnya, di sini tuh ada freelock. Nah, kenapa ada freelock? Karena kalau kita berjalan di aspal, kita hanya membutuhkan roda belakangnya saja untuk bergerak. Nah, jadi kalau misalnya di posisi free sini, ban depan itu tidak akan mengalami perputaran pada area drive shaft-nya. Gitu. Jadi kerjanya lebih ringan. Nah, yang kedua yaitu mesinnya. Mesin yang digunakan Suzuki Vitara ini cukup bandel ya. Kodenya itu G16A. Dan di sini G16A ini cc-nya 1590 atau orang biasanya nyebutnya 1600 cc, SHAC 8 valve dan masih memakai sistem karburator. Namun ada juga yang pilihan mesin G16B. Nah, G16B itu adanya di tahun 95, dan ini kalau G16B itu dia sudah improvement di bagian mesinnya. Jadi di bagian mesinnya sini kalau G16B itu dia memakai sistem injeksi ya, injeksi dan DOHC 16 valve. Nah, kalau untuk karakter mesinnya Suzuki Vitara ini yang G16A, menurut saya cukup baik ya untuk off-road, dimana torsi mesinnya ini ada di antara 1500 sampai 3000 rpm. Jadi kalau buat ngerayap oke banget nih. Nah, yang ketiga yang menurut saya menjadi kelebihan utama di Suzuki Vitara ini, di keempat rodanya sudah memakai coil spring, dimana yang depannya itu memakai konstruksi independent front suspension. Nah, kalau kita lihat di sini udah tidak memakai gardan solid lagi, dan untuk menggerakkan roda depannya ini sudah memakai CV joint nih. Begitu juga dengan suspensinya yang tadi sudah gue bilang memakai coil spring, dan untuk shock breakernya ke atas ini. Nah, untuk yang bagian belakangnya, di sini dia sudah memakai solid axle dan memakai coil spring juga tuh. Kalau kita lihat juga di Katana itu kan memakai per down ya, dimana banyak orang yang mengeluh itu per down itu cukup keras. Nah, Vitara ini karena udah memakai coil spring, gua rasa sudah cukup oke ya untuk kenyamanannya gitu ya. Nah, untuk final gearnya juga di sini Vitara ini sudah memakai final gear 843, sama juga seperti yang di belakangnya, dan ini sudah menjadi bawaan dari pabrikannya. Oke, yang keempat kita balik lagi ke area mesin, kita akan membahas tentang perawatannya.
Nah, untuk perawatannya mesin G16B ini untuk spare part fast movingnya itu tergolong masih cukup mudah untuk didapatkan ya. Contohnya tuh kayak filter oli, filter bensin, saringan udara, packing mesin, sampai ke sayur-sayurnya itu masih banyak tersedia. Jadi untuk merawat mobil ini bisa dibilang cukup mudah dan cukup murah juga. Oke, yang kelima dan terakhir nih, hampir semua sistem di mobil ini masih terbilang konvensional ya. Mengapa ini menurut saya jadi kelebihan? Karena kalau kita lewat off-road, kita bisa lebih pede gitu loh ngelewatin rintangan dan segala medan yang berair, berlumpur, apapun itulah. Kita setidaknya merasa aman dan nggak takut konslet gitu loh di area permesinannya dan interiornya, karena untuk electricalnya ini masih cukup minim ya dan easy to maintain gitu. Contohnya kayak di sini, karburator masih bisa digas dari sini. Nah, tapi perlu diingat juga karena posisi alternator itu di sini cukup rendah ya, jadi kita harus hati-hati nih. Setidaknya batas aman untuk mobil ini nyemplung ke air itu segini ya. Nah, kayak yang gue bilang tadi, untuk di bagian interiornya juga masih tergolong minim ya untuk elektroniknya. Nah, kayak di sini di kisi-kisi AC sini hingga ke bawah sini paling elektroniknya hanya di tape-nya saja dan di tombol AC dan di jam digital. Udah gitu doang sih. Minim banget ya elektronikalnya ya di sini ya. Nah, gitu teman-teman. Oke, terima kasih yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa selalu memakai masker dan jaga kesehatan, dan goodbye.